Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Untuk kelas 7 tingkat sanawiyah, silahkan antum buka halaman 21. Kita akan terus menerjemahkan terlebih dahulu dan insyaallah nanti untuk penjelasannya pas tatap muka mudah-mudahan secepatnya bisa tatap muka ya. Untuk halaman 21 silakan antum buka. Al-makruhu, makruh adalah ma yusabu, mendapatkan pahala, ala tarkihi, bagi yang meninggalkannya, wala yu'aqabu, dan tidak disiksa, ala fi'lihi, bagi yang mengerjakannya. Kataqdimil yusra, seperti mendahulukan yang kiri, alal yumna, atas yang kanan, fi wudu'i, di dalam berwudu. Kemudian yang bagian H, di sana tertulis al-mubahu. Mubah adalah ma la yusabu, tidak mendapatkan pahala, ala fi'lihi, bagi yang mengerjakannya, wala yu'aqabu, dan tidak disiksa, ala tarkihi, bagi yang meninggalkannya. Kanaumi, seperti tidur, pinahari, di waktu siang atau di siang hari ya. Kanaumi pinahari. Kemudian nomor 7, as-sahihu, sahih adalah ma yajtami'u, sesuatu yang terkumpul, fihi, padanya, ar-ruknu, rukun, wasyartu, dan juga syarat. Kemudian al-batilu, batil adalah ma la yajtami'u, sesuatu yang tidak terkumpul, fihi, padanya, ar-ruknu, rukun, wasyartu, dan juga syarat. Kemudian nomor 9 silahkan dilihat oleh antum. Al-aslu, asal, fi af'alin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iqtida'u, yaitu wajib diikuti jejaknya, illa, kecuali, ma dalad dalilu, ada dalil yang menunjukkan, alal ikhtisasi, atas pengkhususannya, maksudnya pengkhususan untuk Nabi SAW. Pada umumnya yang namanya perbuatan Nabi SAW itu harus diikuti oleh umatnya, namun tidak semua harus diikuti. Ada wilayah-wilayah tertentu yang hanya Nabi saja yang melakukan. Contoh misalkan Nabi kita menikahi istri itu lebih dari 4, lebih dari 4 istri, maka kita sebagai umatnya tidak bisa menikahi lebih dari 4 istri, 4 perempuan. Bagi kita sebagai umatnya boleh menikahi perempuan itu sampai 4 saja ya. Sedangkan Nabi SAW itu boleh lebih dari 4. Berarti ada perbuatan Nabi yang sifatnya khusus untuk Nabi saja dan tidak usah diikuti oleh kita sebagai umatnya.
Itu nomor 9. Tetapi untuk perbuatan-perbuatan yang lain seperti sholat, kemudian saum, haji dan sebagainya, itu semuanya harus mengikuti apa yang Nabi contohkan. Makanya dalam dalil ada shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi dalam hal ibadah sholat semuanya harus mengikuti contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berlaku umum semuanya, tidak berlaku khusus untuk Nabi saja. Itu bagian nomor 9. Kemudian nomor 10, al-aslu, asal fil ibadati, dalam ibadah, yaitu at-tauqifu. At-tauqifu itu ditangguhkan. Maksudnya ditangguhkan dalam artian ketika ibadah itu tidak ada, misal ada ibadah yang belum jelas dalilnya baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita tangguhkan terlebih dahulu. Kita cari dulu dalil-dalilnya baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, kalau ada berarti silahkan untuk dilaksanakan. Tapi kalau belum jelas dalilnya, belum jelas perintahnya, maka at-tauqifu itu ditangguhkan terlebih dahulu. Kemudian wal ittiba, dan juga mengikuti. Nah, di sini digarisbawahi ittiba. Ittiba itu harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW dalam konteks urusan ibadah. Tidak boleh kita beribadah berdasarkan nenek moyang atau berdasarkan pendapat-pendapat yang memang tidak jelas asal usulnya. Tapi dalam beribadah kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan contoh, maka itu disebut dengan bid'atun, yaitu mengada-ngada, bid'ah. Dan bid'ah itu dhalalah, sesat ya. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu masuk ke dalam neraka. Nah, itu selintas, yaitu terjemah dari dan juga penjelasan sedikit berkaitan dengan poin-poin yang ada dalam pembahasan kita, yaitu pembahasan usul fikih sampai nomor 10 ya. Silahkan oleh antum diterjemahkan di rumahnya masing-masing, dan jika ada yang tidak jelas silahkan antum semua boleh bertanya ke Ustadz via Classroom ataupun via WA. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.